Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Amalia dari program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Apa itu sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler yaitu suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang jantung. Apa itu jantung? Jantung ini berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks atau superior posterior C2 berada di bawah dan basis atau anterior inferior ICS 5 berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau cavum thorax sebelah kiri yang terlindung oleh koste, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papilla mamae 2 jari setelahnya. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 250-300 gram. Letak jantung ini, yang pertama, dinding jantung berhubungan dengan sternum atau rongga dada dan kartilago kostalik setinggi kosta ketiga sampai keempat. Yang kedua, dinding samping berhubungan dengan paru-paru dan facies mediastinalis. Yang ketiga, dinding di atas tinggi toraks ke-6 sampai cervical kedua dan berhubungan dengan aorta, pulmonalis, bronchus destra, dan bronchus sinistra. Yang keempat, dinding belakang berhubungan dengan alat-alat mediasti posterior, esophagus, aorta descendens, dan columna vertebralis. Yang terakhir yaitu bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Selanjutnya di sini ada otot jantung. Otot jantung ini bersifat lurik sehingga dapat berkontraksi secara ritmes dan otomatis. Otot jantung hanya terdapat pada miokard atau lapisan jantung dan dinding pembuluh darah. Gambaran umum berupa serat-serat yang jalannya paralel dengan gutaran melintang. Terdapat jaringan ikat halus pada endomysium mengandung pembuluh darah kecil dan pembuluh getah bening. Selanjutnya ada lapisan jantung. Lapisan jantung ini terdiri menjadi 3. Yang pertama ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium ini lapisan luar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium ini lapisan dalam. Bisa kita lihat dalam gambar di sampingnya itu. Kita akan membahas satu-satu apa itu epikardium, miokardium, dan endokardium. Yang pertama, epikardium. Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung. Ia juga dikenal sebagai perikardium visceral karena membentuk lapisan dalam perikardium. Epikardium terutama terdiri dari jaringan ikat longgar, termasuk serat elastis dan jaringan adiposa. Epikardium berfungsi untuk melindungi lapisan jantung bagian dalam dan juga membantu dalam produksi cairan perikardial. Cairan ini mengisi rongga perikardial dan membantu mengurangi gesekan antar selaput perikardial. Juga ditemukan di lapisan jantung ini adalah pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke dinding jantung.
Lapisan bagian dalam epikardium bersentuhan langsung dengan miokardium. Yang kedua yaitu miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Ini terdiri dari serat otot jantung yang memungkinkan kontraksi jantung. Miokardium adalah lapisan paling tebal dari dinding jantung, dengan ketebalannya bervariasi di berbagai bagian jantung. Nah, ada loh yang paling tebal. Apa sih itu? Yaitu miokardium ventrikal kiri. Miokardium ventrikal kiri ini ternyata yang paling tebal karena ventrikal ini bertanggung jawab untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan untuk memompa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kontraksi otot jantung berada di bawah kendali sistem saraf perifer yang mengarahkan fungsi tidak sadar termasuk denyut jantung. Kondisi jantung dimungkinkan oleh serat otot miokard khusus. Bundel serat ini terdiri dari bundel atrioventrikular dan saraf Purkinje, membawa impuls listrik ke pusat jantung ke ventrikel. Impuls ini memicu serabut otot di ventrikel berkontraksi. Selanjutnya itu ada lapisan otot jantung yang menerima darah. Berikut ada susunan miokardium, yaitu yang pertama otot atria, yang kedua otot ventrikuler, yang ketiga otot atrioventrikuler. Otot atria ini sangat tipis dan kurang teratur, disusun oleh dua lapisan. Lapisan dalam mencakup serabut-serabut berbentuk lingkaran dan dilapisi luar mencakup kedua atria. Yang kedua ada otot ventrikuler. Otot ventrikuler ini membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai ke apeks jantung. Yang ketiga ada otot atrioventrikuler, dinding pemisah antara serambi dan bilik atau atrium dan ventrikel. Yang ketiga ada endokardium. Endokardium adalah lapisan tipis dalam dinding jantung. Lapisan ini melapisi ruang jantung bagian dalam, menutupi katup jantung, dan berlanjut dengan endotelium pembuluh darah besar. Endokardium atrium jantung terdiri dari otot polos, serat-serat elastis. Infeksi endokardium dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai endokarditis. Endokarditis ini biasanya merupakan akibat dari infeksi katup jantung atau endokardium oleh bakteri, jamur, dan mikroba tertentu. Endokarditis adalah kondisi serius yang bisa berakibat fatal. Selanjutnya di sini saya akan membacakan struktur jantung. Sedangkan struktur jantung ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama itu ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Dapat kalian lihat itu pada gambar yang pertama, dan yang gambar kedua ini ada nama-nama jantung, yaitu katup-katupnya. Yang pertama ada katup aorta, katup pulmonalis, katup tricuspidalis, dan katup bicuspidalis. Yang terakhir ada cara kerja jantung. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui 2 vena besar menuju ke dalam atrium kanan. Atrium kanan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikel kanan dipompa melalui katup pulmonalis ke dalam arteri pulmonalis ke paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh kapiler yang mengelilingi
kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, lalu melepaskan karbon dioksida dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Darah dalam atrium kiri didorong oleh ventrikel kiri melewati katup mitral atau katup bikuspitalis lalu memompa darah bersih melewati katup aorta, kemudian ke dalam arteri besar dalam tubuh. Darah yang akan oksigen inilah yang disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.